baik kerugian material sebesar 106 juta rupiah maupun kerugian imaterial 100 juta rupiah. Nah, justru permohonan pra-peradilan itu harus dimohonkan oleh pemohon, ya, bukan untuk pihak ketiga. Dan justru kalau dinyatakan untuk pihak ketiga bisa menyebabkan permohonan itu tidak dikabulkan. Ya. Permohonan pra-peradilan itu kan tidak dibatasi. Sepanjang objek perkara atau yang dimohonkan itu tidak nebis in idem atau tidak sama dengan permohonan yang sebelumnya, maka secara yuridis itu sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Roy Suryo dan tim hukumnya yang dimotori Refli Harun kemarin kembali menjalani sidang gugatan pra-peradilan ketiga yang digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun dalam agenda sidang pra-peradilan kemarin, pihak Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kepada tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dalam tuntutannya, Roy Suryo mengaku mengalami kerugian akibat penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya selama 4 hari. Salah satunya terkait tidak ada pemasukan dari channel YouTube pribadinya. Dan yang menarik, uang tuntutan tersebut akan diberikan pada yayasan, bukan untuk memenuhi keperluan pribadi. Menanggapi tuntutan Roy Suryo, kuasa hukum Jokowi menyebut upaya framing dan jelas akan ditolak pengadilan lantaran tidak relevan dengan argumentasi hukumnya. Sikap pesimis tersebut jelas sebuah tanda jika sedari awal kubu Jokowi kecewa dengan sikap Roy Suryo yang tidak berani menghadapi sidang pokok perkara utama dan memilih pra-peradilan hingga berjilid-jilid. sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga. Sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian, dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya 206 juta rupiah, baik kerugian material sebesar 106 juta rupiah maupun kerugian imaterial 100 juta rupiah. Kemudian hal yang kedua terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang undang-undang telah menegaskan ya nilai ganti kerugian itu minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100 juta. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang, sehingga terhadap kerugian imaterial kerugian material itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan, kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. Kalau soal bahwa seolah-olah uang itu mau diberikan ke yayasan sosial, itu kadang hanya sekedar membangun framing saja ya. Kenyataannya justru permohonan pra-peradilan itu harus dimohonkan oleh pemohon, ya, bukan untuk pihak ketiga. Dan justru kalau dinyatakan untuk pihak ketiga bisa menyebabkan permohonan itu justru tidak dikabulkan ya, karena bagaimanapun itu uang negara dari APBN ya, bukan untuk disumbang-sumbangkan ya, tapi lebih kepada untuk merecovery kerugian yang diderita akibat tindakan penegak hukum yang bertentangan dengan hukum. Nah, tapi terlepas dari itu, saya juga tadi mengikuti ya, termasuk perinciannya. Dalam pandangan saya justru menarik, pertama, putusan pra-peradilan itu tidak pernah mengenal kerugian imaterial ya. Dan itu sudah menjadi jurisprudensi tetap. Jadi belum apa-apa, tapi kalau nggak salah mengajukan imaterial itu 100 juta itu sudah pasti ditolak karena Mahkamah Agung secara konsisten dalam berbagai putusan. Menanggapi tekanan dari pihak luar yang menyebut gugatan pra-peradilan yang terus dilakukan Roy Suryo, upaya untuk mengulur dan menghindar sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibantah tegas oleh tim hukum. Roy Suryo, dalam hal ini Abdul Ghafur Sangaji,
Dalam argumentasi hukumnya, Abdul Ghafur membeberkan tidak ada larangan dalam KUHP mengenai pra-peradilan yang diajukannya sepanjang materi pokok yang diajukannya tidak sama. Bantahan tersebut jelas menjawab kubu Jokowi yang sebelumnya kerap menuding Roy Suryo yang sengaja mengulur waktu dan menunda sidang pokok perkara utama yang sudah menunggu di depan mata. Dan berikut penjelasan tim hukum. Roy Suryo membantah tegas tudingan mengenai gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Tapi ada satu hal yang menarik bahwa dengan permohonan pra-peradilan ketiga ini, sampai sejauh ini belum keluar namanya perintah untuk menghentikan pra-peradilan ya Mas Roy ya. Oleh karena itu berdasarkan KUHP yang baru, maka permohonan pra-peradilan itu kan tidak dibatasi. Sepanjang objek perkara atau yang dimohonkan itu tidak nebis in idem atau tidak sama dengan permohonan yang sebelumnya, maka secara yuridis itu sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kami ingin menepis anggapan-anggapan di luar bahwa permohonan pra-peradilan ini sebenarnya adalah strategi untuk mengulur waktu. Tidak, kami tidak mengulur-ulur waktu. Justru yang kami laksanakan hari ini adalah kami sedang melaksanakan perintah hakim pada putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu terkait dengan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi dimohonkan pada permohonan yang lain. Sehingga hari ini kami mohonkan secara terpisah, dan itu adalah pertimbangan dari hakim pra-peradilan yang sama pada putusan yang pertama. Itu hal yang pertama. Hakim menyatakan bahwa dalam pertimbangannya bahwa pra-ped itu merupakan upaya untuk mengulur-ulur waktu dan menunda pokok perkara. Dan ada juga mengatakan mengenai penyalahgunaan pra-ped itu sendiri. Kemudian untung ada putusan ini, sehingga putusan ini akan menjadi suatu hal di mana pra-ped di kemudian hari sudah akan ada aturan-aturan lainnya sehingga tidak bisa disalahgunakan seperti itu. Sehingga masalah apa yang diputuskan oleh hakim tentu akan menjadi hukum di kemudian hari seperti itu. Dan jelas bahwa apa yang disampaikan dalam pra-ped itu juga sebenarnya adalah merupakan upaya untuk melakukan eksaminasi terhadap pasal-pasal, dan itu seharusnya ada di dalam pokok perkara, di persidangan seperti itu. Jadi artinya ya saya melihatnya bahwa nanti pada saat persidangan disitulah akan diuji segala hal, termasuk ujian mengenai keabsahan alat bukti, seluruh argumentasi hukum yang disampaikan, syarat formil dan syarat material, dan juga mengenai kualitas maupun relevansi dari pembuktian. Saya rasa demikian. Roy Suryo yang hadir langsung di sidang pra-peradilan memimpin tim hukumnya turut menyampaikan jalannya persidangan yang santer disebutkan akan digelar untuk seminggu ke depan. Adapun putusan majelis hakim akan disampaikan pada tanggal 6 Agustus mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang gugatan pra-peradilan ketiga ini, Roy Suryo optimis hakim akan mengabulkan tuntutannya. Aura kemenangan itu tampak lantaran pihak termohon, yakni kejaksaan tidak datang dan hanya dihadiri dari tergugat Polda Metro Jaya. Namun begitu tidak menunda jalannya persidangan yang rencananya akan kembali digelar secara maraton dalam sepekan ini. Ya, awal persidangan tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon, ya gitu. Jadi itu dalam sehari. Jumat itu adalah bukti. Jadi kalau tadi ada beberapa teman media yang menanyakan bukti-buktinya apa Mas gitu. Nah itu tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta. Itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Tunggu saja hari Jumat, ya gitu, yang nanti akan ada. Nah kemudian nanti hari Seninnya adalah saksi dari pihak termohon, kemudian Selasanya adalah kesimpulan dari masing-masing dari kami dan juga dari pihak termohon, dan kemudian Kamis adalah putusan.
Kamis tanggal 6 Agustus itu adalah putusan. Nah, Kamis tanggal 6 Agustus itu ini memang menarik. Kalau sidang di Jakarta Timur itu juga kemarin berjalan, eksepsinya tidak diterima, eksepsinya misalnya jalan terus, maka konon 6 Agustus itu katanya ada yang mau hadir di Jakarta, ya toh katanya di sana. Tapi kita tunggu nanti, kalau enggak ya kesini aja dulu ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan putusan. Di sisi lain, kubu Jokowi menentang keras pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo hingga berjilid-jilid. Menurut kubu Jokowi, apa yang dilakukan Roy Suryo jelas strategi belaka dengan mengulur dan menunda waktu sidang pokok perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Berangkat dari adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan, Roy Suryo membuat sidang dipastikan mundur entah sampai kapan. Mantan kolega Roy Suryo, Rismon Sianipar, juga turut mengomentari gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo yang menurutnya tidak lagi mempunyai moral, terutama setelah kalah pada sidang pra-peradilan kedua. Dan berikut pandangan lengkap, kubu Jokowi menanggapi pra-peradilan ketiga Roy Suryo. Saya rasa hakim kan sudah menyampaikan di dalam putusan yang kedua bahwa ada indikasi penyalahgunaan kuhap, itu yang pertama. Yang kedua, indikasi itu kan sudah dilihat dalam pertimbangan hakim. Artinya kalau pertimbangan hakim itu sudah oke seperti itu, maka saya rasa ya kita lihat. Saya tidak bisa memprediksi apa-apa, tetapi kalau saya melihat psikolog bukan relawan, tapi itu adalah pertimbangan hakim. Ada upaya menunda-nunda perkara atau mengulur-ngulur waktu dan penyalahgunaan KUHP. Seperti itu, mengulur waktu dalam menyalahgunakan KUHP. Nah, saya kira mereka sendiri pun sudah pesimis lah dengan hasil pra-peradilan kedua, dinyatakan hakim bahwa tersangkaan Roy Suryo itu tetap sah. Saya kira mereka sudah tidak punya moral energi lagi, moral kompas lagi. Jadi kalau sudah seperti itu, ya saya juga tadi melihat ekspresinya Pak Roy sebenarnya sudah sangat pesimis, tetapi kan pengacaranya bisa jadi kompor. Ya, saya justru kasihan pada Pak Roy Suryo ya, di situasi sulit seperti itu, dia tidak mendapatkan masukan lain selain dari pengacara-pengacaranya ini yang ya kita nggak tahu agendanya apa. Gitu. Sampai sekarang kita belum tahu tuh arahnya mereka kemana, tapi kalau secara fakta memang dengan pra-peradilan ini kan menunda persidangan utama kan, jadi kita bisa pikiran ke situ, tapi sampai sekarang kita belum tahu arah yang benarnya mereka maunya apa tuh. Mungkin mereka maunya selamat sebenarnya dari penjara kan, dengan cara apapun juga kan, tapi segala sesuatu kalau dikerjakan secara tidak teliti akan jadi sia-sia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.